Baxia sebenarnya dibilang bagus banget. Hero-nya mungkin iya, tapi konsepnya entah kenapa sekarang tuh susah masuk. Tapi ternyata Carmillanya akan membawa kolam Revitalize. Wah ini kayak Alter Ego style banget ya. Bener, karena dia selalu membawakan chip dengan Revitalize juga untuk Rasi. Iya. Bahkan dulu pernah sama RKT. Uranus, Itu dia. bener banget. Konsep Pertarungan di zona merah akan terjadi. Tim manakah yang akan keluar dari zona merah terlebih dahulu? So, FPL Arena, mana tepuk tangannya? Menuju ke dalam hutan Land of Dawn. Konsep Revitalize dari Carmilla. Pastinya buying time yang kuat banget dan lihat dari talent ketiganya. Dia pakai Quantum. bertahan hidup banget ya caranya. Atau main hit and run jangan-jangan di sini posisinya. Gue penasaran emblem ya sih. Emblem support kah? Atau jangan-jangan emblem tank. Penambah darah semua, Vitality, lalu Tenacity juga. Atau jangan-jangan memanfaatkan bagaimana cara untuk bertahan hidup. Karena lagi-lagi Quantum Charge di sini akan sangat-sangat berpengaruh sekali ya. Dengan cara bertahan hidup dari Rasi yang akan bermain hit and run. Cukup unik ya, XP-nya dulu nih yang dibantu clear. Ya memang si Ruby juga nggak terlalu kuat dan dari segi emblem ini dia pembuktian. Emblem tank ternyata. Oke, Rasi akan benar-benar memanfaatkan movement speed dengan adanya agility. Wilderness Blessing, dia mau bermain di area river sepertinya. Menguasai zona river agar nanti bisa membaca kemana macro play dari Baloyski berada. Mirroring lah ya. Iya, Baloyski dari tadi kenapa harus jalan? Why walk? Dia punya efek di sana. Tapi team fight, Lihat di arah Soul Plane bakal coba first blood didapatkan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka sadar kalau Luke mengeluarkan flickernya ini akan ada sebuah keuntungan. Tapi kalau misalnya Luke nggak keluarin flickernya ini akan menjadi first blood dari tangan Alter Ego. Jadi nggak ada opsi di sana. ganking cepat ya karena mereka punya Basya juga. Tapi Ditambah, team ini fight. akan menjadi salah satu team fight yang cukup berbahaya. Tapi sedangkan Wah, masih ada ready. Revitalize yang menyelamatkan kondisi dan bahkan dari yang sakaratul maut menjadi pilihan utama. Mereka kehilangan jungler di saat menuju ke arah turtle yang pertama. Ini adalah salah satu bentuk di mana Revitalize dibutuhkan. Cuma ingat, ini early. Ini early, mungkin masih sangat besar impactnya. Tapi kalau mid to the late game makin pelan snowball. Karena ingat, live ban akan muncul di sana. Benar. Sebenarnya Revitalize sendiri dia nambah juga tahu dari Hurt Dragon-nya. Iya. Tapi udah ada item live ban yang bakal membuat mereka bakal lebih sakit nantinya. Dan yang paling kelihatan adalah kayak welcome back Alter Ego dengan kerusuhan mereka di early game. Ya ini yang kita tunggu. Ini yang mungkin sempat hilang beberapa minggu belakangan dari Alter Ego. Bisa kita bilang, Lim, kalau misalnya melihat beberapa season MPL kebelakangan, Alter Ego menjadi memang salah satu ya tim yang sering berubah karakternya. Iya. Karena rosternya juga gak sih Ci? Jadi Iya. kayak ada perubahan gitu kan. Bahkan atau dari karena coachnya namanya? juga. Ya mungkin itu The dia. Alter Ego. Jadi benar-benar Bisa sih. Mereka selalu menunjukkan karakter yang berbeda-beda juga. Dari Iya. setiap playstyle yang dibawakan. Makanya. kadang rusuh, kadang kagak, kadang anteng, kadang enggak, kadang objektif, kadang cuma point kill. Jadi ini benar-benar cukup banyak variabel kalau kita ngomongin tentang Alter Ego, tidak akan ada pernah habisnya. Oke dan Turtle. Oke, lihat Curse of Blood ke sana, Ray memilih untuk mundur tapi sudah bisa dipastikan dengan zoning out yang sangat baik membuat Alter Ego kali ini mendapatkan tanpa retribution. Dilepas juga tadi ya. Ya mungkin dari hitungannya juga udah gak bisa dapat. Daripada ada korban gitu kan, mendingan kasih dia turtle-nya aja, ngebuang Source Black Dragon Form juga. Gold lane-nya lumayan menang bisa dibilang nih. Oke, Cadera udah dapetin satu buah Feather of Heaven juga di early game. Hanya saja kalau Nino tadi sempat terpicu juga tuh untuk Purify-nya ketika bertemu dengan Baloyski. Jadi mau gak mau Rasi kayaknya lebih berjalan menuju ke river di bagian bottom lane. Agar nantinya Nino bisa farming dual lane dan mengejar ketertinggalan dari Cadera. Oke, tapi nampaknya kali ini masih dengan talent prediction. Wow, cukup banyak kali ini berbeda dengan sebelumnya. 4-2 nih Lim. Oke, ya dan rata-rata masih ada di 21 tadi ya kalau nggak salah. Iya, Hampir rata-rata. sama lah bisa dibilang. 21 dan 20-nya juga. Karena kedua tim ini lagi-lagi masih punya kesempatan untuk lolos ke playoff walaupun mereka sekarang masih ada di zona merah. Ini saatnya mereka membuktikan juga nih kalau mereka tuh memang layak ada di playoff. Setuju. Tapi lagi dan lagi sih untuk ngomongin soal item, objektif item di early game yang didapatkan oleh Cadera menjadi poin plus nih di sini Lim. Dia udah punya satu Feather of Heaven, tentunya untuk membantu lagi bagaimana pattern farming dari Nathan. Tapi kalau kita kilas balik sedikit ya, bagaimana mungkin dari komposisi item tadi, Elegant Gem, yang menjadi salah satu pilihan dari Aboy, kayaknya dia bakal langsung menuju ke Necklace of Durance untuk membantu juga efek Life Bane di early game. Kalau dilihat dari pause, kayaknya pause dari Geek Farm nih. Junglernya Ray ya, sedikit ada trouble.
Tapi kita akan coba maksimalkan semaksimal mungkin karena ingat, MPL Indonesia selalu memberikan yang terbaik untuk para player dan juga untuk para penonton. Demi kenyamanan player ya. Iya, iya. Harus sedikit bersabar ya untuk kawan-kawan juga. Mungkin kalau ngomongin soal game pertama ya. Ini balik lagi nih, first pick-nya kan tadi bukan Delta Warrior dari Geek Fam. Dan dua-duanya ini adalah tim dengan win rate yang lumayan tinggi ketika ada di first pick. Cuman kayak so far masih hero-hero yang normal gitu ya. Masih belum ada cheese pick kah? Atau masih ada belum target-target band juga? Ya kayaknya menurutku udah boleh sih lupakan cheese pick. Kayak seenggaknya di sini Alter Ego juga untuk elemen of surprise udah satu, tapi di top lane. Point. Oh my god, tiba-tiba mereka berhasil mendapatkan satu point kill. Wow. Tapi memang harus di all-in begitu saja. Untuk Pai, memang adalah sosok yang paling bermasalah untuk di arah turtle berikutnya. Tapi Tas dia berani sekali dia masuk ke dalam. Mencoba dilindungi tapi nampaknya Rasi mempertahankan damage dari turret dan bahkan dibalikan keadaannya Kadera melakukan outplay. Alter Ego, what happened naon kali ini Profesor dan bahkan Lim. Itu bukan salah satu move yang baik ketika mereka sudah kehilangan EXP laner mereka. Perhitungan yang salah dan pengambilan agro turret yang mungkin berbeda sedikit tadi dari pemahamannya Alter Ego. Makanya punishmentnya kelihatan. Iya, dan Cadera lagi-lagi mendapatkan keuntungan di area bottom lane. Apalagi lihat full plating gold shield turret. Hancur seketika, habis semuanya dimakan oleh Nathan. Wah ini bisa snowball duluan nih. Dibalikin loh keadaannya untuk saat ini. Dan Alter Ego yang dari tadi tenang-tenang Lim, sekarang lihat dia udah pusing. Mereka Goldnya udah pusing. kalah. Goldnya kalah dan bahkan mereka pakai jungler untuk early game. Iya, lebih ke untuk menangin fight di awal ya. Tapi lihat Turtle yang kedua ini juga bakal menjadi tempat yang sempurna untuk mereka beradu. Dan jangan lupa nih Barat yang dimana levelnya juga udah kelihatan top lane kah? Oke, kembali ternyata kali ini para pasukan dari tim Alter Ego tidak ada yang terdeteksi di kondisi shortcut yang dibuka. Bisa dibilang tirai nomor 1 Zong. Iya masih aman ya. Dan untuk kedua berarti Turtle bagi Alter Ego juga ini bisa menopang dari segi goldnya. Tapi entah kenapa kiri kanannya Gigi ini kayak tenang-tenang aja loh. Iya, karena kalau dilihat-lihat ya dari tadi ya, ganking yang dilakukan Rasi ini benar-benar kedinai semuanya. Apalagi dengan adanya trade kill, yang harusnya kita tahu sendiri Carmilla punya efek stun yang begitu lama. Apalagi di follow up sama Tas. Itu harusnya bakal jadi combo yang mematikan. Dan ini yang dibutuhkan untuk para pasukan Alter Ego untuk menabrak Retribution di tangan dari sosok seorang Ray. Masih bisa didapatkan Tas pun ke arah belakang. Harus coba untuk menyelamatkan dirinya, tapi Pak Loiski mau tidak mau dibandingkan dia harus tenggelam di dalam para pasukan dari Alter Ego. Dan kalau bisa kita lihat, jujur aku melihat Baloiski malah bermain agak cukup safe. Entah memang dia bermain dengan pick over bukan dengan ganking kali Prospector biasanya ya. Atau jangan-jangan ya karena dia nggak mau di counter banget sama Carmilla. Karena lihat dibalik itu semua Baloiski akan coba dimakan, dilahap, ditelan bulat-bulat. Mencoba diselamatkan oleh seorang Cadera, damage-nya terlalu sakit. Rasi masih ada Rabbit Alive, atau nagar tambahan. Wallace hit, Rasi masih bisa didapatkan dengan adanya I'm All That. Oke, satu buah gerakan tadi yang lumayan agresif Baloiski ngebuka vision yang dimana sudah disiapin trapping dari Alter Ego. Oke, bermain lagi dengan split push. Nino mencoba untuk mencari pundi-pundi gold untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Apalagi untuk sekarang Cadera sudah ada sedikit 100-200 gold yang lebih diunggulkan. Demon Hunter Sword menjadi secondary item juga. Dan Starlium Sight nih dari Caderanya. Tambahan true damage lagi untuk menumbangkan front line Lim. Ini udah makin enak lagi. Ya jangankan yang kayak romer-romernya gitu kan Rasi. Tas pun menurutku bisa nih di follow up nanti ketika kena stun mungkin dari Baloy ataupun dari Ray. Tergantung lah nanti setupnya seperti apa dan target ketiga gua rasa Gig kali ini mau coba gak dilepas lagi. Harusnya coba sih. Lihat dari keberagam keuntungan yang dimiliki dari Alter Ego, Gig masih bahkan mau menyentuh 1000 loh gold difference. Iya ya. Dia yang megang goldnya. Dengan kondisi dari tadi berapa banyak rotasi yang diberikan oleh Alter Ego. Satu turret bahkan sudah didapatkan oleh Kick di top lane. Itulah yang membuat semua dari gold Kick Farm makin melambung jauh. Dari level pun kelihatan nih. Unggul satu level dari Ray, damage dari Retribution akan lebih tinggi dan lihat Baloy. Baloy mencoba di depan sana, mencoba untuk memancing apakah shortcut akan keluar. Tapi nampaknya Tas termakan begitu saja. Retribution from Ray berhasil mendapatkan turtle the perfect hook Alter Ego. Dan Ray kali ini tidak ada jalan lagi untuk pulang di depan sana. Karena tidak ada Matilda yang dibutuhkan. Kadera is coming sebagai penyelamat. Dan langsung ada blessing duet from Nino. Yang tidak bisa memberikan damage cukup banyak. Sedangkan Rasi terperangkap tanpa adanya jalan untuk pulang. Gak bisa kemana-mana lagi malah jadi keuntungan berganda bagi Geek Fam juga.
1 poin kill plus turtle-nya, Be. Wah ini udah pasti sih turtle-nya bakal jadi bonus, tapi di bottom lane dilanjutkan kembali untuk team fight-nya. Wow, Luka. Follow? No way. Luka ini dia yang sempat kita bahas, yang sempat dibahas oleh Mirko. Kalau Luka mampu memberikan maksimal performance ketika menggunakan hero maksimalnya dia. Wow, mid-nya mulai terbuka, bahkan Tas. Tidak dikasih jalan untuk pulang, Tas. Di sana harus hilang. Ditelan oleh seorang Aboy yang udah menjadi a main. Wow. Unless team fight ya. Wah gila gak ada berhentinya bro. Bener-bener mau ditabrak terus, tapi Cadera mendapatkan keuntungan karena nggak cuma purple buff, tapi gara-gara turtle buff tadi tuh, lihat Ray makin lebih kuat lagi untuk menahan semua dealing damage dari teman-teman Alter Ego. Dan ganking gak mau diberhentikan begitu saja Baloyski. Baloy? Baloy? Really? Baloy? Oh my god, what are you doing Baloy? Dia mau coba tuker sih sama inner turret-nya tadi. Sayangnya kurang 1 hit. Ya karena clear wave minianya tepat waktu juga dari Nino ya. Jadi nggak ada basic attack terakhir untuk mendapatkan turret di bottom lane. Tapi jujurnya ya, Alter Ego ini kayak dia kekurangan damage banget sih di awal ini. Dia mau ngandelin siapa? Valentina yang belum jadi power spike-nya kah? Yuzongnya pun gak terlalu sakit dan lihat Tas. Oke, Tas bahkan di tahap ditelan bulat-bulat berhasil mendapatkan Tas, tapi nampaknya tidak akan Astaga. dikasih jalan untuk pulang. Itu Tas kakinya dipegangin, bahkan Tas boro-boro untuk pulang. Keluar dari seluruh area of effect yang dimiliki Geek Fam aja nggak bisa, Lim. Chain CC-nya terlalu gila sih ini, Be. Nah dan thanks to Aboy ya, dia first itemnya aja Necklace of Durance. Jadi wajar kalau seandainya setiap kali ada Eternal Guard, Tas gak bakal bisa selamat walaupun ada Revitalize di sana dari Rasi. Tetap akan terkena efek dari Life Bane. Dan kali ini Lordnya bakal coba buat di-engage secara free. Udah pasti bakal jadi free Lord. Sekarang tinggal winning condition dari Geek Fam. Melanjutkan team fight dengan adanya elemen of surprise dari Baloyski. Tapi untuk Alter Ego, mereka harus maksimalin damage yang nanti bisa ditorehkan dari Valentina dan juga Cloud Nino. Ketika memang efek ultimate dari Curse of Blood-nya Rasi connecting ke arah 3 atau 4 pemain dari Geek Fam. Gimana kalau dengan split push-nya nih, Be? Nino, dari tadi gue masih belum ngelihat dia ngejalanin landing jauh. Karena Geek Fam-nya winning condition, Lim. Aku rasa susah, Lim. Ada chip, ada Y-Walk. Tinggal buka portal untuk shortcut. Dibalikin bisa dibilang Dibalikin. lah. Counter setup. Ini no space sama sekali loh buat farming. Masalahnya. Kalau jalannya berdua aku setuju. Biar Nino-nya bisa split dan ada yang ngebukain map. Tapi kalau sendiri bahaya Kalau banget. jalan berdua resikonya malah hilang 2 dan hilang dari roamernya mungkin yang akan menemani Nino. Seenggaknya mungkin tuker dari Rasi agar Nino-nya tetap bisa farming dan escape. Kalau rasinya doang yang tumbang, kalau dua-duanya. Itu baru rugi. Itu udah bener-bener kalkulasi yang cukup berat. Makanya Lim bilang ini udah gak ada nafas sama sekali dari seluruh lane-nya. Makanya ini mau gak mau satu lane harus dipegang dan tugasnya Cloud doang. Sementara Cloud juga under dari segi item, dia dibutuhkan banget untuk team fight. Lord di arah atas sudah mulai masuk. Geek Fam benar-benar dan I'm offended. Berhasil mendapatkan Rasi. Rasi ditelan bulat-bulat di depan sana. Eternal menjadi pilihan utama tapi nampaknya Kadera menjadi target dari sosok seorang Pai dan bahkan diberhentikan. Luka membuat Kadera selamat dari hantaman seorang Astaga. Pai. Double kill. No way, tidak. Hampir saja Krita tuh bahkan trigger flicker yang dikeluarkan. Mau tidak mau untuk menyelamatkan dirinya. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan dari sisi team fight tadi. Terlalu besar dari cap dari goldnya. Dan bahkan best turret dari Tarik. pilihan utama. Krita gak punya flicker. Krita gak punya flicker dan dia harus tumbang di depan base-nya Profesor dan Lim. Astaga, ini mau dipaksa kah? Best turret di bagian mid juga berhasil menjadi bonus di Lord pertama, Be. 2 best turret. Ini udah bakal jadi bonus banget untuk Geek Fam. Mereka udah tinggal ngelakuin freeze terhadap minion. Mereka tinggal cari celah. Siapapun yang blunder dan salah masuk bush bakal di teleportation sama Baloyski. Follow up cepat udah pasti bakal datang. Ada Cadera di sana, ada Ray juga di sana dengan Detona's welcome. Siapapun yang keluar dari area base-nya Alter Ego tidak akan selamat. Lim, kita tahu Alter Ego adalah salah satu sosok tim STM yang barbar, suka ngacak-ngacak tim orang. Tapi kali ini kita harus mengakui Alter Ego terejam-ejam. Bahkan di awal gue pikir oke, Alter Ego is back nih. Karena setupnya, gerakan agresif cepatnya, gankingnya, itu udah berasa banget. Ya 5 menit awal kuncinya sebenarnya. Iya tapi hanya sampai turtle yang kedua, Be. Wah, Luke yang menjadi stopper berperan di 2 lini ya. Lini depan, lini belakang. Dia menjadi opener, dia juga menjadi cover. Dan bahkan kalau melihat dari rotasinya, lihat bagaimana Luke yang memberikan pressure di area mid lane hanya untuk memastikan bahwa lini dari top lane dan mid lane kedorong terus
agar nantinya ketika Lord teman-teman dari Alter Ego tidak ada yang bisa mendekat. Oke, dan dibuka Rasi. Ada di bagian depan nyaris saja tertarik. Untung, itu untung. Tapi lihat di depan sana, Luka akan coba ditabrak kembali menuju ke arah Lord. Gagal, Ray mengamankan Lord tersebut. Tapi jangan sampai balas mancing shortcutnya. Jangan sampai, ingat nih 7.000 gold. 2 best turret gak ada, Alter Ego kehilangan Lord. Itu Iya, kalau iya. dipancing dan Alter Ego menyambut team fight-nya Lim, kelar. Iya, bisa jadi bahaya banget bahkan ya. 1 atau 2 korban aja udah berarti banget. Tapi ya kalau dilihat dari itemnya pun full item untuk Cadera. Udah pasti Cadera punya item penetration yang sangat-sangat dalam. Dari sepatunya, dari Divine Buset. Glaive. Dan bahkan Bloodwings nggak heran dia kali ini unggul banget. Menjadi player gold tertinggi by UBS Gold. 11.800. Nino memang menyusul. Tapi masalah utamanya Nino bahkan belum selesai dengan Athena Shield. Dia baru punya Silent Robe. Oke. Best turret jadi pilihan utama. Emo Faded menuju ke arah yang lain. Tapi ternyata Rasi pilihan utama mereka. Mereka gak ada Curse of Blood. Dan Pai di atas sana harus tumbang. Oh, no. Layangan putus. Oh, no. Oh no way. Alter Ego terejam-ejam. Permainan dengan sangat cepat. Kick Farm mengganas di game yang pertama. No way. 14 menit saja waktu yang dibutuhkan oleh Geek Farm untuk menumbangkan El Familia di game yang pertama. 1-0 Israel. Dan bahkan tidak hanya soal 14 menit. Hanya dalam kurun waktu sekitar 7 menit Lim. Comeback tercipta dengan sangat-sangat instan. Alter Ego memang panas di early game. Tapi ternyata dipadamkan apinya dengan cepat ketika berada di mid game. Geek Farm menemukan lagi solusi terbaru untuk Luke bisa bermain dengan variabel gameplay yang lebih banyak. Iya. Play opener or cover. Seperti kata Mirko, kasih hero terbaik dari Luka. Playmaking. Playmaking dan Luka menunjukkan kualitasnya menjadi salah satu EXP laner paling mengganas untuk season kali ini yang tidak berada di batu cadangan. Let's go. Apakah kita akan melihat perubahan yang langsung signifikan di minggu 7? Apalagi kalau kita ngomongin Geek Farm. Ini adalah poin yang jarang mereka dapatkan untuk ngomongin game pertama. Betul. Iya. Mereka selalu menang di game yang kedua dan reverse sweep winning. Benar. Itu baru Geek Farm. Bahkan Balo